Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan membahas tentang zakat. Adapun anggota dari kelompok 10, saya sendiri Ad-Dausi Adha, Muhammad Fahris Fazadana, dan Cindy Lutfia Kasih. Untuk memanfaatkan waktu, mungkin kita langsung ke pembahasan dari slide pertama. Pengertian zakat perlu kita ketahui. Mungkin seringkali kita dengar bahwa zakat sebagian dari rukun Islam yang keempat. Di sini pengertiannya, kata zakat berasal dari bahasa Arab yang zakah atau zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Pengertian zakat tertulis dalam surah Al-Baqarah, ayat 2, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka yang beragama Islam lalu mengerjakan salat secara benar dan menunaikan zakat, mereka termasuk dalam orang-orang yang rukuk, yakni tergolong sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, adapun di sini filosofi zakat. Filosofi zakat perlu juga diketahui bahwa mengamankan harta agar suci dan tidak diganggu oleh setan, jin, dan manusia seperti kena tipu, kecurian, atau dirampok, maka konsep infak untuk melipat gandakan harta dengan rumus-rumus tertentu antara bocoran rumusan keuntungan infak sesuai janji Allah adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai berisi 100 butir. Quran surat Al-Baqarah ayat 262. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa sih? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi. Maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras. Nah, jikalau di daerah tertentu atau negara tertentu selain Indonesia dicari zakat sesuai apa makanan pokoknya. Zakat fitrah per orang 3,5 liter kali harga beras per liter. Contoh, harga beras yang biasa kamu makan sehari-hari sejumlah 10.000 per liter, maka zakat fitrah yang harus dibayar perorangan sebesar Rp35.000. Jika dihitung dari segi berat, maka zakat fitrah perorangan 2,5 kg kali harap besar per kilogram. Nah, di sini juga zakat mal. Zakat mal itu berasal dari bahasa Arab yang berarti harta, malun. Adalah zakat yang penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1998, pengertian zakat mal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Undang-undang tersebut juga menjelaskan tentang zakat fitrah.
yaitu sejumlah bahan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan pada setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kewajiban, maka pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri. Zakat mal 2,5% kali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Menghitung nisab zakat mal 85 kali harga emas pasaran per gram. Contoh, Umi punya tabungan 100 juta rupiah. Deposit senilai 200 juta. Rumah kedua yang dikontrakan senilai 500 juta dan emas perak senilai 200 juta. Total harga yang dimiliki 1 miliar. Semua harta harus sudah dimiliki sejak 1 tahun lalu. Misal harga 1 gram emas sebesar 600.000, maka batas nisab zakat mal 85 kali 600.000 yang jadinya 51 juta. Karena harta Umi lebih dari limit nisab, maka ia harus membayar zakat mal sebesar 1 miliar kali 2,5%, yakni 25 juta per tahunnya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Haris. Disilakan. Baik, terima kasih Saudara Adausiada. Untuk pemaparan selanjutnya akan saya sampaikan. Di sini ada zakat penghasilan. Untuk mengetahui zakat penghasilanmu, kurangi total pendapatan dengan utang. Lalu hasilnya dikali dengan 2,5%. Nisab zakat penghasilan adalah 520 dikali harga makanan pokok. Contoh, Irman menerima gaji bulanan sebanyak 7 juta. Punya utang cicilan motor sebesar 1 juta. Maka sisa penghasilan tersebut masih 6 juta. Di sisi lain, rata-rata harga beras 1 kg adalah 10.000. Jadi, batas nisab zakat penghasilan 520 dikali 10.000 rupiah sama dengan 5,2 juta. Karena sisa gajimu sudah melebihi batas nisab, maka zakat penghasilan yang wajib dibayar adalah 6 juta dikali 2,5%, yang berarti hasilnya adalah 150.000 rupiah. Perbedaan infak, sedekah, zakat, dan hibah. Zakat merupakan istilah yang ditujukan untuk bantuan harta dengan jenis dan kadar tertentu yang diwajibkan oleh syariat untuk diberikan pada pihak-pihak yang tertentu pula di waktu yang juga sudah ditentukan. Jadi, berbeda dengan seluruh istilah lainnya, zakat adalah bantuan wajib yang segala aspeknya sudah diatur secara rinci oleh syariat. Bila ada aturan yang tidak ditepati, maka zakat dianggap tidak sah dan wajib diulang. Adapun sedekah, maka mencakup segala macam bantuan dari seseorang kepada orang lainnya dengan motif mencari pahala dari Allah. Bentuknya bebas, waktu dan kadarnya pun juga bebas, terserah pemberinya. Sedekah mencakup zakat sebagai sedekah yang wajib dan mencakup seluruh pemberian dan hukumnya tidak wajib. Bahkan, istilah sedekah juga sering digunakan untuk menyebut segala jenis kebaikan, sebab ada hadis Nabi yang artinya, segala kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan infak dipakai sebagai istilah bagi pemberian dalam rangka menunaikan hajat, kepentingan tertentu. Pemberian uang belanja dari suami untuk kebutuhan rumah tangga, pemberian upah pegawai, dan semacamnya adalah infak. Bila infak ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah, maka ia menjadi sedekah. Namun, bila infaknya dilakukan bukan dalam rangka mencari pahala, maka tidak disebut sebagai sedekah. Adapun hibah, maka secara bahasa mirip artinya seperti sedekah, dalam arti memberi tanpa imbal balik apapun. Hanya saja, motif hibah adalah untuk menjalin hubungan baik, memupuk keakraban, dan menghormati pihak yang diberi. Fungsi dan hikmah zakat. Yang pertama, membersihkan harta. Yang kedua, mendidik sifat dermawan. Yang ketiga, merupakan salah satu wujud syukur. Yang ketiga, merupakan sarana penyantunan fakir miskin. Yang ketiga, merupakan sarana lahirnya masyarakat yang terhormat, mencapai keimanan yang sempurna, pelindung di hari akhir, membawa kebajikan, menghapus dosa, merendahkan hati, hingga meningkatkan rezeki. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudari Cindy. Baik, terima kasih Mas Faris.
Untuk selanjutnya, materi selanjutnya, para mustahik penerima zakat, infak, dan sedekah. Fakir, penerimanya terdiri dari fakir. Fakir adalah golongan masyarakat yang nyaris tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan utama dalam hidupnya. Kedua, miskin, golongan masyarakat yang hartanya sangat sedikit tapi dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Ketiga, amil, orang-orang yang mengumpulkan zakat dan membagikan kepada yang berhak. 4, mu'alaf, orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan dalam menyesuaikan kondisi hidupnya. Kelima, garimin, orang-orang yang memiliki hutang untuk mencukupi kebutuhan di mana kebutuhan tersebut halal, tapi tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut. Keenam, fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah, misalnya pendakwah yang negaranya mengalami peperangan dan lainnya. Ketujuh, Ibnu Sabil, orang-orang yang mengalami kehabisan uang dalam perjalanan. Dan yang terakhir, hamba sahaya, budak atau orang yang ingin memerdekakan dirinya. Next. Sirah Nabawiyah 1, sejarah zakat. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu berikut ini, dan dirikanlah sholat, untuk tunaikanlah zakat, dan apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Dari Al-Baqarah ayat 110. Berbeda dengan ayat sebelumnya, kewajiban zakat dalam ayat ini diungkapkan sebagai sebuah perintah dan bukan sebuah anjuran. Mengenai kewajiban zakat, ini ilmuwan muslim ternama Ibnu Katsir mengungkapkan zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua Hijriah. Tampaknya zakat yang ditetapkan di Madinah merupakan zakat yang nilainya dan jumlah kewajibannya yang khusus, sedangkan zakat yang ada sebelum periode ini, yang dibicarakan di Makkah, merupakan kewajiban perseorangan semata. Syed Sabiq menerangkan bahwa zakat pada permulaan Islam diwajibkan secara mutlak. Kewajiban zakat ini dibatasi harta dan diwajibkan untuk dizakati dan ketentuan kadar zakatnya. Semua itu diserahkan pada kesadaran dan kemurahan kaum muslimin. Akan tetapi, mulai tahun kedua setelah Hijriah, menurut keterangan Mansyur, ditetapkan besar dan jumlah jenis harta serta dijelaskan secara terperinci. Menjelang tahun kedua, Rasulullah Alaihi Wasallam telah memberi batasan mengenai aturan-aturan dasar, bentuk-bentuk harta yang wajib dizakati, siapa yang harus membayar zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat. Dan sejak saat itulah zakat berkembang dari sebuah praktik sukarela menjadi kewajiban sosial keagamaan yang dilembagakan, yang diharapkan dipenuhi oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai hisab, jumlah minimum kekayaan yang wajib dizakati. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain atau perseorangan. Ya, mungkin itu dari kelompok kami, kelompok 10 tentang lintasan zakat. Kalau ada yang kurang berkenan atau yang masih mengganjal, dipersilahkan untuk kelompok lain. Atau yang ingin menyanggah mungkin atau ingin menambahkan, silahkan. Seren. Tuh. Diralat untuk tadi, mungkin ada yang mau bertanya atau yang kurang mengganjal, bisa ditaruh di kolom komentar. Mungkin ini dari kelompok 10. Sekian kurang lebih, dan mohon maafnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.